Indek kopet pidar daya Saudaraku dan sahabatku yang tercinta, pada kesempatan ini mari kita berbagi tentang COVID-19. COVID-19 merupakan singkatan dari Coronavirus Disease 2019, adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang pertama kali ditemukan pada tahun 2019, tepatnya pada tanggal 31 Desember, yang menyebutkan adanya kasus kelompok peradangan paru dengan penyebab yang tidak jelas hingga terus berkembang dengan adanya laporan kematian. Pada tanggal 30 Januari tahun 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern atau kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Pada tanggal 12 Februari tahun 2020, WHO resmi menetapkan penyakit ini dengan sebutan Coronavirus Disease atau COVID-19. Dan pada tanggal 2 Maret tahun 2020, Indonesia melaporkan kasus konfirmasi COVID-19 sebanyak 2 kasus. Cihanonyane padot une Perlu juga diketahui tentang tanda dan gejala penyakit COVID-19. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak nafas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus COVID-19 berat dapat menyebabkan pneumonia atau infeksi pada paru, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Tanda-tanda dan gejala klinis yang dilaporkan pada sebagian besar kasus adalah demam, dengan beberapa kasus mengalami kesulitan bernapas, dan hasil ronsen menunjukkan infiltrat pneumonia atau merupakan suatu tanda peradangan paru yang luas di kedua paru. mewah jalarane Di samping itu, perlu juga kita ketahui tentang bagaimana cara penularan daripada virus ini. Berdasarkan bukti ilmiah, COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui percikan batuk atau bersin atau yang disebut dengan droplet, dan juga dapat menular ke manusia melalui benda yang sudah terkontaminasi oleh virus corona. Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien COVID-19, termasuk orang yang merawat. Sane patut katambaki Setelah kita mengetahui cara penularan daripada virus ini, sehingga akhirnya kita tahu bagaimana cara pencegahannya. Untuk cara pencegahannya, baik di tingkat individu maupun di tingkat masyarakat, akan dibahas dalam pembahasan berikutnya.
makwe patut kau ning Tentunya banyak hal yang memang masih perlu kita ketahui berkaitan dengan penyakit COVID-19 ini. ngiring blik bagan ngelantur. Untuk hal-hal lain yang lebih banyak akan kita bahas pada kesempatan dan pada pembahasan berikutnya. Mangda sida pada yatno Tentunya dengan kita lebih banyak mengetahui tentang COVID-19 ini, kita akan dapat bersama-sama untuk lebih waspada dalam rangka penanggulangan daripada wabah ini. Dalar mangda nentan Di samping itu juga, dengan mengetahui lebih banyak dan mengetahui apa itu COVID-19 dengan informasi-informasi yang benar, sehingga kita juga tidak terlalu panik. ngiring sami nunas hijau. Semoga kita senantiasa semua dalam keadaan sehat walafiat dan selamat. Yang tidak kalah pentingnya, mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kiranya wabah COVID-19 ini segera berlalu. Dagas Selanjutnya kita bahas mengenai definisi operasional yang akan membahas mengenai pengertian OTG, ODP, PDP, serta pelaku perjalanan. OTG ke bawos yukti OTG atau orang tanpa gejala adalah 1. Orang yang tidak bergejala
dan memiliki risiko tertular dari orang positif COVID-19. 2. Orang tanpa gejala yang merupakan kontak erat dengan kasus positif COVID-19. Kontak erat adalah seseorang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung dalam radius 1 meter dengan kasus pasien dalam pengawasan atau kasus konfirmasi dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala. Termasuk kontak erat adalah tugas kesehatan yang memeriksa, merawat, mengantar, dan membersihkan ruangan di tempat perawatan kasus tanpa menggunakan APD sesuai standar. Kemudian juga orang yang berada dalam suatu ruangan yang sama dengan kasus, termasuk tempat kerja, kelas, rumah, serta acara besar dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala. Juga orang yang bepergian bersama dalam radius 1 meter dengan segala jenis alat angkut atau kendaraan dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala. ODP dalar ke surat ODP atau orang dalam pemantauan, yaitu 1. Orang yang mengalami demam lebih dari atau sama dengan 38 derajat Celcius atau riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernafasan seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah yang melaporkan transmisi lokal. Yang kedua, yaitu orang yang mengalami gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau probable COVID-19. PDP wenten PDP atau pasien dalam pengawasan, yaitu 1. Orang dengan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, yaitu demam lebih dari atau sama dengan 38 derajat Celcius atau riwayat demam, disertai salah satu gejala atau tanda penyakit pernapasan seperti batuk, sesak napas, atau sakit tenggorokan, pilek, pneumonia ringan, hingga berat, dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah yang melaporkan adanya transmisi lokal. 2. Orang dengan demam lebih dari atau sama dengan 38 derajat Celcius atau riwayat demam atau ISPA dan pada 14 hari terakhir
sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau probable COVID-19. Orang dengan ispa berat atau pneumonia atau radang paru berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Lan pelaku perjalanan Pelaku perjalanan adalah orang yang tanpa gejala namun punya riwayat melakukan perjalanan ke negara atau wilayah dengan kasus importasi atau transmisi lokal. miwah kasus Sedangkan kasus konfirmasi adalah pasien yang terinfeksi COVID-19 dengan hasil pemeriksaan tes positif melalui pemeriksaan PCR. Dada kelola karantina Huentan manut kebawasang maring karantina rumah iku isolasi dirimu wenten malih maring fasilitas khusus lan karantina wilayah karantina rumah sakit. Berikut kita bahas mengenai karantina.
di mana ada berbagai jenis karantina, yaitu karantina rumah, karantina fasilitas khusus, karantina wilayah, serta karantina rumah sakit. Karantina rumah adalah upaya pembatasan penghuni dalam suatu rumah beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi untuk mencegah penyebaran penyakit atau konfirmasi selanjutnya. Masyarakat lain di luar rumah tersebut harus menghindari berinteraksi langsung dengan penghuni rumah atau tidak boleh menggunakan atau bersentuhan dengan barang yang belum didesinfeksi. Apabila masyarakat menjalani karantina rumah, maka harus berkomunikasi per telepon dengan keluarga di luar rumah tersebut secara periodik dan meminta dukungan apabila memerlukan bantuan. Karantina rumah dilakukan melalui isolasi diri. Isolasi diri dilakukan dengan memantau kondisi kesehatan diri sendiri dengan menghindari kemungkinan penularan dengan orang-orang di sekitar termasuk keluarga, melaporkan kepada fasilitas pelayanan kesehatan terdekat kondisi kesehatannya. Yang dilakukan saat isolasi diri yaitu 1. Tinggal di rumah dan tidak boleh berinteraksi dengan masyarakat. 2. Menggunakan kamar terpisah dari anggota lain. 3. Jika memungkinkan, jaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota keluarga lain. 4. Menggunakan masker selama isolasi diri. 5. Melakukan pengukuran suhu harian dan observasi atau memantau gejala klinis. 6. Hindari pemakaian bersama peralatan makan, peralatan mandi, dan linen atau spray. 7. Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. 8. Berada di ruang terbuka dan berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi. 9. Jaga kebersihan dengan cairan desinfektan. 10. Hubungi segera fasilitas pelayanan kesehatan terdekat jika mengalami perburukan gejala untuk perawatan lebih lanjut. Kemudian ada yang disebut sebagai karantina fasilitas khusus. Adalah karantina yang dilakukan di fasilitas khusus yang disediakan oleh otoritas yang berwenang dan didasarkan kepada orang yang memiliki gejala dan riwayat kontak dengan seseorang yang positif. Yang dimaksud dengan karantina fasilitas khusus atau KFK sebagai berikut. 1. Karantina dilakukan di fasilitas yang dikelola oleh pihak berwenang seperti wisma, hotel, asrama haji, dan lain-lain yang difungsikan sebagai rumah sakit darurat COVID-19. 2. Diawasi oleh kementerian atau lembaga pemerintah daerah setempat yang dapat terdiri dari Dinas Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TNI atau Polri, dan lain-lain. 3. Pembiayaan oleh pemerintah dan sumber lain yang sah. 4. Penanggung jawab yaitu kementerian, lembaga, gubernur, wali kota atau bupati. Selanjutnya ada juga disebut karantina rumah sakit. Adalah pembatasan seseorang dalam rumah sakit yang diduga terinfeksi penyakit atau dan terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Karantina rumah sakit adalah pembatasan seseorang dalam rumah sakit yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau
terkontaminasi. Karantina wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah, termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Karantina wilayah perlu dipertimbangkan untuk dilakukan di daerah epicenter. Pimpinan daerah epicenter bertanggung jawab agar masyarakat mengurangi atau melarang melakukan perjalanan keluar daerah epicentrum. Pimpinan daerah yang bukan epicenter harus menjelaskan kepada masyarakatnya agar tidak memasuki daerah epicenter. Panureksan lab bawosan dua rapid test kewasdanin wenten kebawas antigen dalar wenten antibody miwah PCR kebawas nika sami suksemane mendetatas. Berikutnya kita bahas mengenai pemeriksaan laboratorium untuk COVID-19. Antara lain, rapid test antigen dan atau antibody, serta PCR. Rapid test antigen. Spesimen yang digunakan atau bahan yang digunakan untuk pemeriksaan ini adalah swab atau hapusan tenggorokan dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi fasilitas yang lengkap termasuk yaitu Biosafety Cabinet. Rapid test antibody. Rapid test ini menggunakan sampel ataupun bahan dan sediaan darah. Rapid test ini menggunakan metode untuk mendeteksi antibody, yaitu jenis antibody yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona. Apabila antibody tersebut aktif di dalam tubuh, maka tubuh tersebut telah atau pernah terpapar virus corona. Tujuan dari rapid test ini bukan sebagai pemeriksaan valid untuk COVID-19, namun sebagai screening untuk membantu mengidentifikasi atau screening diagnosis bila seseorang mungkin positif COVID-19. Apabila dari pemeriksaan rapid test ini hasilnya positif, itu berarti bahwa tubuh sudah memproduksi antibody untuk melawan virus corona. Artinya, orang tersebut diyakini terpapar virus corona tanpa atau dengan gejala COVID-19 dan akan masuk pada pengawasan dari tenaga medis. Indikator rapid test dinyatakan positif mungkin karena antibody tersebut aktif untuk melawan jenis virus lain, bukan virus corona. Bisa jadi. Rapid test ini dilakukan sebagai tahap screening awal dan bukan berarti Anda positif COVID-19 walaupun mungkin berisiko besar. Walaupun demikian,
tetap membutuhkan isolasi mandiri dan pemantauan medis yang lebih lama dan akurat. Selanjutnya, pemeriksaan RT-PCR atau polymerase chain reaction, di mana pemeriksaan ini menggunakan metode molekuler, yaitu bekerja dengan mendeteksi bahan genetik spesifik di dalam virus. Tergantung pada jenis PCR yang ada, petugas kesehatan mungkin menyeka bagian belakang tenggorokan, mengambil sampel air liur, mengumpulkan sampel cairan dari saluran pernapasan bawah, atau mengambil sampel tinja. Pemeriksaan PCR dapat dijadikan sebagai dasar untuk konfirmasi positif COVID-19. Semoga arti dan makna dari jenis tes tersebut dapat dipahami dengan baik, sehingga menjadikan lebih jelas tentang kasus yang disebut kasus positif COVID-19, agar tidak terjadi salah paham dan salah informasi. Kebawasan makin indah penambakan level individu personal hijin ke bawah miwah kebersihan rumah jaga imunitas diri lan semaleknya ya tanah wentan komorbid. Hal yang sangat penting yang perlu dibahas selanjutnya yaitu tentang pencegahan COVID-19. Pencegahan COVID-19 ada pencegahan level individu dan juga ada pencegahan level masyarakat. Berikut kita bahas tentang pencegahan level individu. Pencegahan level individu dilakukan salah satunya yaitu dengan upaya kebersihan personal ataupun rumah. Terdapat beberapa prinsip yang perlu diikuti untuk membantu mencegah penyebaran virus, yaitu menjaga kebersihan diri atau personal hygiene dengan cara 1. Mencuci tangan lebih sering dengan sabun dan air yang mengalir setidaknya 20 detik atau menggunakan hand sanitizer serta mandi atau mencuci muka jika memungkinkan. Sesampainya di rumah atau di tempat bekerja, setelah membersihkan kotoran hidung, batuk atau bersin, dan ketika makan atau mengantarkan makanan. 2. Hindari menyentuh mata,
hidung dan mulut dengan tangan yang belum dicuci. 3. Jangan berjabat tangan. 4. Hindari interaksi fisik dekat dengan orang yang memiliki gejala sakit. 5. Tutupi mulut saat batuk dan bersin dengan lengan atas dan ketiak atau tisu, lalu langsung buang tisu ke tempat sampah dan segera cuci tangan. 6. Segera mengganti baju atau mandi sesampainya di rumah setelah bepergian. 7. Bersihkan dan berikan desinfektan secara berkala pada benda-benda yang sering disentuh dan pada permukaan rumah, serta perabot lainnya seperti meja, kursi, dan lain-lain, gagang pintu, dan lainnya. Kemudian hal berikutnya yang dapat dilakukan dalam pencegahan level individu yaitu peningkatan imunitas diri atau kekebalan tubuh dan mengendalikan komorbid atau penyakit penyerta. Dalam melawan penyakit COVID-19, menjaga sistem imunitas diri merupakan hal yang sangat penting, terutama untuk mengendalikan penyakit penyerta atau komorbid. Terdapat beberapa hal yang dapat meningkatkan imunitas diri pada orang yang terpapar COVID-19, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, konsumsi gizi seimbang. Yang kedua, aktivitas fisik dan senam ringan. Ketiga, istirahat cukup. Keempat, suplemen vitamin. Yang kelima, tidak merokok. Dan selanjutnya yaitu mengendalikan penyakit penyerta atau komorbid seperti diabetes mellitus atau penyakit gula, tekanan darah tinggi atau hipertensi, dan kanker. Ngiring lantur indek penambakan kadur level masyarakat wanda physical distancing indek waduk miwah indek karantina Berikutnya lebih lanjut, mari kita bahas tentang pencegahan. Yang akan kita bahas saat ini yaitu tentang pencegahan level masyarakat. Pencegahan level masyarakat salah satunya dapat dilakukan dengan melakukan pembatasan interaksi fisik atau physical contact atau physical distancing. Yang pertama yaitu tidak berdekatan atau berkumpul di keramaian atau tempat-tempat umum. Jika terpaksa berada di tempat umum, gunakanlah masker dan mengatur jarak.
2. Tidak menyelenggarakan kegiatan atau pertemuan yang melibatkan banyak peserta atau mass gathering. 3. Hindari melakukan perjalanan baik keluar kota atau keluar negeri. 4. Hindari bepergian ke tempat-tempat wisata. 5. Mengurangi berkunjung ke rumah kerabat atau teman atau saudara dan mengurangi menerima kunjungan atau tamu. 6. Mengurangi frekuensi belanja dan pergi berbelanja. Saat benar-benar butuh, usahakanlah bukan pada jam yang ramai. Menerapkan bekerja di rumah atau work from home. Jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter saat mengantri, duduk di bus atau kereta. 9. Untuk sementara waktu, anak sebaiknya bermain sendiri di rumah. 10. Untuk sementara waktu pula, dapat melaksanakan ibadah di rumah. Dan selanjutnya, ada juga yang disebut dengan penerapan etika batuk dan bersin. Jika terpaksa harus bepergian, saat batuk dan bersin, gunakanlah tisu, lalu langsung buang tisu ke tempat sampah dan segera cuci tangan. Jika tidak ada tisu, saat batuk dan bersin, tutupi dengan lengan atas dan ketiak. Pencegahan level masyarakat juga dilakukan melalui pelaksanaan karantina kesehatan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Untuk mengurangi penyebaran suatu wabah, perlu dilakukan karantina kesehatan, termasuk karantina rumah, pembatasan sosial, karantina rumah sakit, dan karantina wilayah, seperti yang dibahas pada bagian yang lain. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.